Halo semuanya, di ulasan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja dalam banget dan pastinya relate sama kita semua. Kita bakal ngebedah tulisan-tulisan emosional dari blog Pena Motivasi. Intinya nih, kita mau ngelihat sisi paling natural dari hubungan antar manusia dan gimana cara kita memandang dunia. Dari eksplorasi ini, kita bakal sama-sama ngelihat gimana sih koneksi sejati itu dibangun, diuji, dan pada akhirnya, gimana cara kita merekam itu semua jadi sebuah kenangan yang utuh. Nah, semuanya itu bermula dari satu moto yang menurutku kuat banget dari tulisan ini. Lebih dari sekedar kata-kata, ini adalah sebuah perjalanan. Pernah kepikiran gak sih, kadang pelajaran hidup yang paling berharga tuh justru nggak butuh kata-kata manis atau pidato panjang lebar. Kadang, pelajaran itu datang dari hal-hal kecil yang diam-diam kita perhatiin. Kalau kita nggak benar-benar sadar, ya momen itu bakal lewat gitu aja. Di sini, kita bakal ngelihat gimana hal-hal visual yang simple banget, kayak foto, ternyata bisa ngasih cerita yang jauh lebih ngena daripada ribuan kata yang dirangkai sedemikian rupa. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, musim cinta dan kehilangan. Sebuah gambar berbicara 1000 bahasa. Pas banget kan sama pepatah lama yang sering kita dengar. Jadi di blog ini tuh diceritain satu kisah yang bener-bener nyentuh hati tentang sepasang kakek dan nenek. Mereka ini punya kebiasaan unik, selalu foto bareng di depan rumah tiap kali pergantian musim. Bayangin deh, ini tuh kayak kanvas perjalanan hidup mereka. Mulai dari musim semi, pas bunga-bunga lagi mekar, yang ngasih semacam harapan dan lembaran baru, terus masuk ke musim panas yang hangat, cerah, dan penuh kebahagiaan. Abis itu musim gugur, daun-daun pada rontok, yang bikin kita sadar kalau waktu tuh terus berjalan tanpa henti. Dan akhirnya musim dingin, yang dingin banget tapi justru menonjolkan kebersamaan mereka yang hangat. Coba deh pikir, tanpa perlu nulis panjang lebar, rangkaian momen ini tuh udah sukses menceritakan seluruh suka duka yang mereka lewatin berdua dari musim ke musim. Tapi, realita di momen terakhir mereka ini jujur aja bikin patah hati banget. Setelah bertahun-tahun selalu foto berdua di depan rumah yang sama, melewati musim demi musim, tiba-tiba aja di foto terakhir itu sang kakek cuma berdiri sendirian. Nggak butuh teks penjelasan, nggak butuh caption sedih, kita tuh kayak langsung bisa ngerasain hancur dan sepinya perasaan beliau saat itu. Ruang kosong di sebelahnya itu benar-benar menceritakan segalanya tentang cinta luar biasa yang udah dirasain, dan tumpukan kenangan seumur hidup yang sekarang ya harus dia genggam sendirian. Melihat dedikasi dan kesetiaan yang sekuat itu, wajar banget dong kalau kita jadi mikir, kok bisa ya? Apa sih rahasianya? Apa yang benar-benar bisa ngiket dua orang sekuat itu, sampai-sampai hubungan mereka tuh tahan banting lewatin semua perubahan musim dalam hidup? Gimana caranya dua orang terus-terusan milih satu sama lain, dari masa-masa paling cerah sampai masa paling berat seumur hidup mereka? Nah, buat ngejawab rasa penasaran itu, kita lanjut ke bagian kedua, cinta tanpa syarat. Pertanyaan seorang cucu. Gini ceritanya. Jadi waktu lagi ada acara kumpul keluarga besar, ada satu cucu yang dari dulu merhatiin terus kakek neneknya yang selalu harmonis. Dia iseng nanya dong, apa sih sebenarnya resep rahasia biar bisa langgeng terus kayak gitu? Dan ternyata, jawabannya tuh ngerujuk ke satu hal yang gampang banget diucapin, tapi praktiknya luar biasa dalam. Cinta tanpa syarat. Ini bukan cuma sekedar perasaan bucin sesaat ya. Ini tuh soal fondasi dasar, tentang gimana kita bisa nerima pasangan kita apa adanya, ngelewatin segala perubahan versi diri mereka dari waktu ke waktu. Dan inilah resep utama yang bikin kakek nenek tadi bisa terus berdiri berdampingan di setiap momen kehidupan mereka. Pastinya, buat bisa punya cinta tanpa syarat tuh butuh pola pikir yang benar juga kan? Makanya sekarang kita bahas soal filosofi cangkir cantik dan gimana cara kita milih cara pandang. Penulis di sini ngebedah dua mindset utama yang nentuin gimana kita ngejalanin hidup. Pertama, coba lihat si optimis. Mereka ini tipe orang yang selalu ngelihat setiap kejadian, bahkan yang paling hancur sekalipun, sebagai kesempatan emas buat belajar dan berkembang. Terus bandingin sama si pesimis di sisi sebaliknya. Mereka tuh cenderung nutup diri dari pertumbuhan dan jarang banget nemu pelajaran dari apa yang mereka alamin. Nah, kalian mau milih jadi yang mana nih? Karena pilihan sikap inilah yang bakal nentuin seberapa banyak makna yang bisa kalian ekstrak dari tiap detik kehidupan kalian. Buat ngejelasin ini, blognya ngasih satu analogi yang cerdas banget. Bayangin kalian lagi disuguhi minuman. Terus di depan kalian ada dua pilihan wadah. Yang satu tuh cangkir yang super cantik, bersih, ukirannya kelihatan mahal banget. Terus yang satu lagi, ya cangkir polos yang biasa aja. Secara insting, kebanyakan dari kita pasti bakal langsung berebut pengen pakai cangkir yang cantik itu kan? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, yang benar-benar kita butuhin dan yang bakal kita nikmatin tuh isinya, ya minumannya itu, bukan cangkirnya. Analogi ini benar-benar nampar kita buat sadar seberapa sering sih kita ngebiarin penampilan luar ngedikte persepsi kita tentang nilai sesuatu, entah itu nilai sebuah barang atau bahkan nilai dari sebuah hubungan. Kebiasaan kita buat selalu nilai dari cangkir luarnya doang, ini nyambung banget sama bagian berikutnya. Ilusi di media sosial.
Ini jadi tantangan besar yang relate banget sama anak muda zaman sekarang. Coba deh kita bandingin. Realita otentik dari pasangan lansia tadi, yang berani banget nunjukin proses penuaan dan kesedihan yang beneran nyata, sama tekanan dunia maya zaman now. Sumber bahasan kita ini nyebutin beberapa platform yang sekarang tuh udah beroperasi kayak mesin pressure cooker digital. Instagram, TikTok, Facebook. Disinilah anak muda banyak ngabisin waktu mereka. Dan tanpa sadar, kita jadi sering ngebanding-bandingin hidup kita yang aslinya mungkin lagi berantakan, sama hidup orang lain yang kelihatannya udah dikurasi sesempurna mungkin. Inti masalahnya di sini ada di apa yang disebut sebagai ilusi media sosial. Ini tuh kondisi di mana kita terus-terusan disodorin gambar atau video yang nampilin versi kehidupan yang ideal, tanpa celah, dan sumpah deh, nggak realistis banget. Kalau foto kakek nenek yang tadi itu berani ngerekam semua sisi kehidupan, termasuk momen kehilangan yang pahit, media sosial tuh sebaliknya. Media sosial seringnya cuma mau nampilin musim panas yang terus-terusan cerah abadi. Nggak ada tuh yang namanya musim dingin, nggak ada kesedihan. Isinya cuma kebahagiaan dan estetika yang udah difilter abis-abisan. Dan jujur aja ini bener-bener mendistorsi pemahaman kita soal apa sih arti kehidupan yang normal itu. Gara-gara kita terus-terusan ngeliat cangkir yang cantik di sosmed, kita pelan-pelan jadi mulai benci sama cangkir kita sendiri yang mungkin kelihatannya biasa-biasa aja. Padahal nih ya, isi dari kehidupan kita tuh bisa jadi sama kayaknya. Tulisan ini benar-benar nekenin kalau tekanan dari gambar-gambar palsu ini tuh punya dampak negatif yang parah banget buat citra diri dan mental anak muda sekarang. Banyak yang akhirnya capek sendiri karena mati-matian ngejar standar fiktif yang sebenarnya sama sekali nggak pernah eksis di dunia nyata. Pada akhirnya, semua ini narik kita balik ke titik awal tadi. Sebuah gambar bisa berbicara dalam 1000 bahasa. Tapi ingat ya, ini tuh bener-bener kayak pedang bermata dua. Sebuah gambar otentik yang jujur emang bisa nyeritain kisah yang luar biasa indah soal cinta tanpa syarat dan daya tahan manusia. Tapi di sisi lain, gambar yang penuh kepalsuan di media sosial tuh bisa berteriak ngasih ekspektasi nggak masuk akal yang akhirnya cuma bikin kita stres dan tertekan. Gambar tuh punya kekuatan yang luar biasa buat ngendalin pikiran kita. Jadi kitalah yang harus sadar dan pinter-pinter milih. Gambar mana sih yang mau kita biarin berbicara ke dalam pikiran kita? Sebagai penutup dari ulasan kita kali ini, aku mau kalian coba merenungin satu pertanyaan ini deh. Coba bayangin, puluhan tahun dari sekarang, waktu kalian ngelihat balik kanvas perjalanan hidup kalian. Apa sih yang bakal diceritain sama foto-foto kalian? Apakah foto-foto itu cuma bakal nunjukin ilusi palsu yang sengaja dibuat cuma buat bikin kagum orang asing di internet? Ataukah gambar-gambar itu bakal menceritakan kisah yang asli? Kisah tentang musim semi, panas, gugur, dan musim dingin dalam hidup kalian. Yang benar-benar kalian lewatin pakai cinta tanpa syarat bareng orang-orang yang kalian sayang. Pikirin baik-baik soal cerita apa yang lagi kalian tulis hari ini. Dan warisan visual kayak apa yang mau kalian tinggalin nanti. Terima kasih banyak udah gabung di eksplorasi kita kali ini.